Alhamdulillah. Di sini. Harus dua-duanya kan? Harus dua, satu aja ya? Saya sakit telinga saya. Ini itu aja. Apa nih harusnya? Minum saya, minum mana? Minum. Situ. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan taufiknya kepada kita, yang senantiasa memudahkan kita dalam kebaikan, memudahkan kepada kita nikmatnya yang terbesar, nikmat mengenal Islam, nikmat mengenal iman, mengenal petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat untuk bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia, yang merupakan tempat kita mengambil kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Karena kita semua yakin bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia, karena beliau diutus dengan membawa petunjuk yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang agung, karunia yang besar terhadap orang-orang yang beriman ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa-jiwa mereka, yakni membersihkan mereka dari akidah yang rusak, dari akhlak dan perangai yang buruk, mensucikan jiwa-jiwa mereka dari kotoran-kotoran penyakit hati, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ayat ini menggambarkan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sebaik-baik petunjuk untuk kebaikan lahir dan batin manusia. Makanya orang yang selalu mempelajari petunjuk beliau, makanya mengadakan majelis ilmu untuk mengkaji petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah upaya kita untuk mengambil bagian sebanyak-banyaknya dari nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia. Alhamdulillah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, dalam rangka dengan niat yang baik inilah kita mengadakan majelis ilmu. Apalagi di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tema tentang antara agama dan akhlak. Keterkaitan antara agama seseorang dengan akhlak. Ya, ini sesuatu hal yang perlu diingatkan kepada kita, bahwa di antara buah terbesar dari ilmu yang bermanfaat adalah memperbaiki manusia lahir dan batin, termasuk masalah akhlaknya. Membentuk akhlak yang baik pada diri manusia. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, akhlak atau dalam bahasa Arab ya, akhlak itu jamak ya, bentuk plural, jamak dari khuluq. Jadi kalau akhlak bentuk tunggalnya itu namanya khuluqun. Di dalam kitab-kitab bahasa Arab diartikan khuluq itu mungkin semacam sinonimnya bisa diartikan dia sajiyah atau tabiat dalam terjemahan bahasa kita, atau perangai. Bisa juga diartikan sebagai ad-din, agama. Kalau dalam penjelasan secara istilah syariat, sebagian dari para ulama menyebutkan bahwasanya yang namanya khuluq itu adalah hayatun nafs, penampilan jiwa atau kepribadian jiwa, begitu. Kepribadian jiwa allati tasduru anha af'aluha bikulli suhulatin wa yusr. Kepribadian jiwa yang semua perbuatannya, perbuatan manusia bersumber dari kepribadian jiwanya ini, yang ketika dia melakukan hal itu dengan mudah dan gampang. Maksudnya tidak perlu dipaksa. Akhlak itu maksudnya sesuatu yang ketika kita lakukan ya keluar dengan sendirinya, terbiasa, terbentuk dengan tabiat seperti itu. Itulah namanya akhlak. Sehingga di sini pasti erat kaitannya dengan keyakinan agama seseorang, erat kaitannya dengan jiwa seseorang. Kalau bersumber dari jiwa yang bersih, sehingga yang dilakukannya adalah sesuatu yang mulia, perbuatan yang terpuji, sopan santun, lembut, kemudian selalu berbuat kebaikan, selalu menolong, ini kita namakan al-akhlaq al-hasanah atau al-akhlaq al-mahmudah. Akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Kalau sebaliknya naudzubillahi min dzalik, berarti kita namakan
akhlaqus sayyi'ah atau al-akhlaqus sayyi'ah atau akhlak al-madhmumah, ya, akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela. Tapi para ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tentu kita semua sepakat ingin memiliki akhlak yang mulia. Apalagi setelah kita ketahui ternyata masalah akhlak ini sangat erat kaitannya dengan agama. Sangat erat kaitannya dengan agama. Masih ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim tentang Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik panutan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti sebaik-baik yang mempraktikkan akhlak yang mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung. Dan ternyata akhlak beliau adalah praktek daripada Al-Quran. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW, jawabannya singkat, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadis Sahih Muslim. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat dalam menegakkan adab-adab yang diperintahkan dalam Al-Quran, yang paling sempurna dalam menegakkan hukum-hukumnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan di sini juga kita ketahui akhlak yang mulia itu patokannya harus dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, sehingga apa yang dikatakan oleh masyarakat, oh perbuatan ini menunjukkan akhlak yang baik, belum tentu kalau tidak sesuai dengan dalil. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna dalam menerapkan akhlak yang mulia. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang disahihkan oleh para ulama, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dan yang lainnya, dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, wa fi riwayatin salihal akhlak. Hanyalah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik. Berarti agama Islam itu mendukung akhlak yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik dalam mempraktikkan akhlak yang mulia. Sehingga apa saja yang merupakan kebiasaan masyarakat, bahkan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Antum tahu yang namanya masyarakat jahiliyah, semua keburukan ada pada diri mereka, iya kan? Mulai syiriknya, zalimnya, keburukan akhlak, kasar dan seterusnya. Tapi tetap saja pasti ada yang baik, ada yang berlaku lemah lembut, ada yang suka menolong dan seterusnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang menunjukkan akhlak yang baik ini pasti di dalam Islam akan tetap didukung, tetap dimuliakan dan tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah keagungan Islam. Rasulullah SAW menyebutkan tadi, aku diutus untuk menyempurnakan, tidak menolak akhlak-akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak yang mulia.
Dalam Islam diperintahkan hal-hal yang bersifat berbuat kebaikan kepada orang lain. Cuman Islam memerintahkan kita untuk meniatkan ikhlas karena Allah, mencari pahala di akhirat nanti, dalam rangka mewujudkan cinta karena Allah. Ini dalam Islam. Makanya di masa jahiliyah, orang yang paling baik setelah masuk Islam adalah orang-orang yang dulu juga akhlaknya baik di masa jahiliyah. Hadis sahih Imam Bukhari kita pernah dengar. Hadis sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum fil islami khiyarukum fil jahiliyati idza faquhu. Orang yang terbaik atau sebaik-baik kalian di dalam Islam adalah yang dulunya terbaik di masa jahiliyah kalau dia memahami agama. Setelah dia masuk Islam, dia paham agama, maka sifat-sifat baik yang dulu dimilikinya didukung dengan agama, didukung dengan niat yang ikhlas, yang hal-hal yang salah disempurnakan, mengikuti agama. Masya Allah, ini menjadi kebaikan yang disebut sebagai orang yang terbaik di dalam Islam. Antum perhatikan, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya. Salah satu di antara keindahan Islam apa yang disebutkan dalam hal ini. Antum pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Muslim tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin masuk Islam, tapi dia bertanya tentang perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukannya sebelum masuk Islam. Dia menolong orang, kemudian membantu keluarganya, berbuat baik kepada orang-orang yang dikenalnya. Apakah setelah masuk Islam itu diperhitungkan? Ya, kita tahu hukum asalnya, perbuatan baik kalau tidak ada landasan Islam kan tidak bernilai, iya kan? Tidak bernilai ibadah, tidak bernilai pahala. Tetapi dalam hal ini Nabi SAW mengecualikan sebagai wujud sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelum Islam. Setelah orang itu masuk Islam, maka ini diperhitungkan dan bernilai ibadah. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang mulia ini dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, Rasulullah SAW bersabda, aslamta ala ma aslafta minal khair. Aslamta ala ma aslafta minal khair. Kamu berislam di atas kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan di waktu yang lalu sebelum Islam. Kamu berislam di atas kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan di waktu yang lalu sebelum kamu masuk Islam. Subhanallah, kita perhatikan di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Islam itu mendukung kebaikan, ya, tapi tentu saja dengan pemahaman dan pengamalan yang benar, dengan petunjuk yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalau kita sebutkan pengertian akhlak itu, ya, pengertian akhlak itu berhubungan dengan kepribadian di jiwa seseorang, berhubungan dengan tabiat asal pada jiwa seseorang, sehingga ketika dia melakukan akhlak yang mulia ini dengan mudah dia lakukan. Maka Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hal-hal ini justru. Karena kita tahu yang namanya akhlak, ya, secara umum artinya bukan cuma akhlak yang mungkin diartikan sempit dalam hubungannya bergaul dengan manusia. Memang ini termasuk akhlak kalau didefinisikan secara sempit. Tapi pengertian akhlak itu sendiri bisa bermakna luas. Bahkan sebagian dari para ulama menyebutkan akhlak itu mencakup semua urusan agama. Mungkin kita pernah dengar pernyataan yang sangat terkenal dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala.
dinukil dari kitab beliau Madarijus Salikin. Kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, ad-dinu kulluhu khuluqun. Agama ini semua adalah akhlak. Ad-dinu kulluhu khuluqun. Agama ini semua adalah akhlak. Faman zada alaika fil khuluq zada alaika fid din. Agama ini semua adalah akhlak. Maka barang siapa yang melebihimu dalam urusan akhlak, berarti dia melebihimu dalam agama, dalam urusan agama. Ini tentu pengertian akhlak yang luas. Ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akhlak yang paling tinggi, bertauhid, beriman dengan benar. Hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang paling kita cintai, tempat kita menyandarkan rasa takut kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang paling tinggi. Kemudian akhlak kepada diri kita sendiri. Ketika kita berbuat dosa, kita segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang paling terpuji. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang dikatakan oleh sebagian dari para ulama, ini hadis meliputi penunaian hak-hak semua pihak yang punya hak kepada kita. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, ketika sendirian maupun di hadapan orang lain. Bertakwa dengan takwa yang sebenarnya. Ini akhlak yang paling tinggi, yaitu akhlak kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian susullah, ikutkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik, supaya bisa menghapuskan keburukan tersebut. Ini akhlak terhadap diri sendiri. Ketika berbuat baik segera beristighfar, ketika berbuat buruk segera beristighfar, supaya tidak membekas dan merusak hati. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat buruk segera susul dengan perbuatan baik. Beristighfar, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, banyak bersedekah, berzikir, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Ini akhlak kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, disinilah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita perhatikan akhlak yang baik dan akhlak yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam yang agung ini. Kalau kita benar-benar mempelajari agama ini dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas, maka akhlak yang baik ini akan terbentuk pada diri kita. Karena tidak mungkin ya, seseorang yang belajar agama, mengkaji ilmu agama, kemudian setelah itu praktek akhlak yang mulia yang merupakan ciri yang dikenal pada diri Rasulullah SAW sampai kepada mereka-mereka yang memusuhi beliau. Masa ini kemudian tidak terlihat pada diri orang-orang yang sudah lama belajar agama, sudah lama ikut kajian sunnah. Kita tahu Rasulullah SAW dulu sampai orang-orang kafir Quraisy saja memuji beliau, mengatakan beliau sebagai Al-Amin, As-Sadiq, yang jujur, yang terpercaya. Sampai mereka selalu menitipkan amanah harta yang berharga yang mereka miliki kepada Rasulullah SAW. Antum tahu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah itu di akhir-akhir setelah sahabat yang lain berhijrah. Dan ketika beliau berhijrah pun bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, masih ada sahabat Ali bin Abi Thalib yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir berhijrah. Kenapa? Karena masih banyak titipan harta yang dititipkan ke rumah beliau, barang-barang yang berharga oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi beliau di kalangan musuh-musuhnya saja dikenal sebagai orang yang punya akhlak mulia. Jadi tidak mungkin orang yang belajar sunnah kemudian tidak mempraktekkan akhlak yang mulia. Tidak ada bekas akhlak baik pada dirinya. Ini berarti belajarnya tidak benar. Secara umum, makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu ulang-ulang ketika membahas keutamaan mempelajari ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agama. Berarti kebaikan berhubungan dengan pemahaman agama, dan tentu maksudnya kebaikan di sini adalah semua kebaikan. Ya, kebaikan tauhid, kebaikan iman, kebaikan takwa kepada Allah, kebaikan dan semangat dalam beribadah, termasuk kebaikan akhlak ketika bergaul dengan manusia. Bahkan ini merupakan ciri ilmu yang bermanfaat, ciri ilmu yang benar. Ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala di dalam sebuah pernyataan beliau yang dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', dinukil pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, kana rajulun minna idza ta'allama al-hadith. Dulunya salah seorang dari kami, ya, para tabi'in, ketika dia mulai belajar hadis, maksudnya dia mulai ikut kajian sunnah, apa yang terjadi? Falam yalbath an yura dzalika, maka ditunggu tidak lama lagi segera terlihat dampak positif dari kajian dia terhadap hadis Rasulullah SAW. Lam yalbath, tidak ditunggu lama, langsung terlihat dampak positifnya, perubahan pada diri orang ini. Fi takhasyu'ihi, pertama meningkatkan khusyuknya dalam beribadah kepada Allah. Ini akhlak yang paling tinggi karena akhlak kepada Allah. Wasamtihi, dan dalam membentuk tingkah lakunya menjadi lebih baik, membentuk akhlaknya menjadi lebih baik. Fi samtihi walisanihi, ucapan lidahnya yang tadinya dia bisa bicara kasar, suka memaki, setelah dia belajar agama dia menjadi lembut, dia mendahulukan nasihat yang baik. Yang tadinya dia selalu membicarakan hal-hal yang sia-sia, bahkan berdosa, suka menggibah dan seterusnya, setelah itu dia banyak berubah, menjadikan lisannya selalu mengucapkan yang baik-baik saja, selalu berzikir, membaca Al-Quran. Walisanihi wa basarihi, pandangan matanya menjadi lebih baik dan terarah, menjadi lebih lurus. Wayadihi, dan perbuatan semua anggota badannya. Ini contoh bagaimana keadaan para penuntut ilmu di zaman para tabi'in yang belajar ilmu dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Oleh karena itulah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, akhlak yang mulia ini benar-benar harus kita perbaiki justru di saat-saat kita menuntut ilmu. Karena mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau benar-benar kita mempelajarinya dengan niat yang ikhlas, kesungguhan untuk memperbaiki diri, kita tahu
Sunnah Rasulullah SAW disifati sebagai sebaik-baik petunjuk. Sebaik-baik petunjuk. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni sebaik-baik petunjuk dalam semua yang kita butuhkan. Petunjuk dalam akidah, petunjuk dalam ibadah, petunjuk dalam akhlak. Makanya orang yang belajar petunjuk Nabi Muhammad SAW dengan jujur dan ikhlas, maka dengan izin Allah ilmu yang bermanfaat ini akan merubah dirinya menjadi lebih baik. Akan merubah niatnya yang tadinya tidak ikhlas menjadi lebih ikhlas, lebih maksimal dalam ikhlasnya. Yang tadinya dia kurang bertakwa, ilmu akan dengan izin Allah merubah dia menjadi orang yang bertakwa. Ini idealnya orang belajar. Ya, karena inilah manfaat daripada ilmu. Kalau seandainya orang belajar agama kemudian tidak berubah kebaikan-kebaikan pada dirinya, berarti namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat namanya. Ketika para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan sempurnanya petunjuk Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka menyebutkan dengan dalil di dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Najm. Surat An-Najm ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa." Demi bintang ketika dia terbenam, sahabat kalian yaitu Nabi Muhammad SAW, ma dhalla, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ini ada dua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Dua hal yang Allah bersihkan, sucikan petunjuk Nabi Muhammad SAW darinya. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan tentang makna ayat ini. Ya, maksudnya ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bersih dari dua kotoran secara umum. Ya, secara keseluruhan. Pertama, kotoran yang namanya ad-dhalal, kesesatan yang berhubungan dengan pemahaman ilmu agama, atau kita kenal dengan istilah syubhat. Yang kedua, al-ghayyu atau al-giwayah. Ini adalah penyimpangan dalam mengamalkan agama. Dua-duanya tidak ada pada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Orang belajar agama, kalau dia ikhlas, sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri, ilmunya akan kuat. Ilmunya akan menancap di hatinya, kemudian pengamalannya pun akan baik. Karena dua-duanya ini ada pada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini juga makna yang disebutkan di dalam hadis tentang Khulafaur Rasyidin. Hadis riwayat sahabat yang mulia Irbad ibnu Sariyah, hadis yang terkenal radhiyallahu ta'ala anhu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidh. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa, para pengganti, para khalifah. Sifatnya dua. Apa itu? Ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kalau antum lihat terjemahannya, antum akan menerjemahkannya dengan bahasa yang berdekatan. Ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiyyin juga dapatkan petunjuk. Atau kita artikan para khalifah yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk. Ini kan terjemahan.
Apa perbedaan artinya? Sama dengan yang sebelumnya tadi. Al-ghayyu sama ad-dhalal, kalau kita terjemahkan sesat dan menyimpang, kan dekat-dekat. Ternyata ar-rusydu, ar-rasyidin artinya orang-orang yang mendapatkan ar-rusydu. Ar-rusydu itu adalah bimbingan dalam mengamalkan agama. Bimbingan dalam mengamalkan agama, termasuk akhlak yang mulia. Kemudian al-huda adalah bimbingan dalam memahami agama dengan benar. Ya, karena kesimpulan agama kan dua ini, ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Ini yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba antum lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam beberapa ayat, di antaranya di surat As-Saff. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya membawa apa? Al-huda, petunjuk, dan agama yang benar. Untuk Allah tinggikan agama Islam ini di atas agama-agama yang lainnya, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menafsirkan al-huda, dialah Allah yang mengutus rasulnya membawa al-huda. Maksudnya kata beliau adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang semakin dipelajari menjadikan kita semakin tunduk, semakin bertakwa kepada Allah, semakin ikhlas, ya, semakin kuat imannya. Ini ilmu yang bermanfaat. Wadinil haq, agama yang hak, kata Ibnu Taimiyah, maksudnya adalah al-amalus saleh, amal yang saleh. Ibadahnya benar, akhlaknya mulia, penyayang, menghormati orang yang lebih tua. Subhanallah. Ini amalan soleh yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata bimbingan ini sempurna ada pada petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Sekarang kita perhatikan contoh. Kita buka biografinya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Biografi para tabi'in, para ulama salaf. Bagaimana mereka dalam praktek terhadap agama, akhlak yang mulia, lemah lembut dalam menasehati, menolong orang-orang yang tidak mampu di sekitar mereka. Ini kan contoh yang kita baca sangat mengagumkan dari biografi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan kalau kita baca beberapa di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang dipuji, dikatakan dia ini menyerupai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam petunjuk, akhlak dan tingkah lakunya. Contoh seperti sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang utama, sahabat yang senior. Beliau ini dipuji oleh para sahabat yang lain. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yushabbahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa dallihi wa samtihi. Ini kita akan lihat ya, bagaimana orang yang belajar sunnah, kalau belajarnya benar, maka dia akan bisa meniru, mengambil ilmu dan meniru akhlak yang baik yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat memuji Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu diserupakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam petunjuknya, bimbingannya, wasamtihi, dan dalam tingkah lakunya, dalam akhlaknya. Berarti beliau belajar sunnah, belajar ilmu dan belajar akhlak. Belajar ilmu dan belajar akhlak. Dulu para ulama salaf, mereka menghadiri majelis ilmu juga sekaligus mencontoh akhlak dari gurunya. Ya, antum pernah dengar disebutkan dalam biografinya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, kalau beliau mengadakan majelis ilmu itu sekitar 5.000 orang yang hadir.
Banyak yang hadir. Di antara 5.000 orang itu disebutkan, ya, yang benar-benar penuntut ilmu yang ingin mencatat, memberikan perhatian untuk ilmu hanya sekitar 500 orang saja. Selebihnya semua datang untuk belajar akhlak. Untuk belajar akhlak. Di zaman para ulama salaf dulu belajar akhlak itu sangat penting. Dan mereka ambil langsung dari guru-guru mereka yang utama. Nah sekarang ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita lanjut tadi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang diserupakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam petunjuk dan tingkah laku atau akhlaknya. Ternyata setelah itu Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada muridnya praktek terhadap agama, ilmu yang mendalam, sehingga muridnya juga, ya, di antara murid beliau yang paling utama adalah imam dari kalangan tabi'in yang mulia, yaitu Alqamah. Alqamah ibnu Qais An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Beliau juga disebutkan di dalam biografinya, wa kana Alqamah yushabbahu bibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu fi hadihi wa dallihi wa samtih. Imam Alqamah ini diserupakan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di dalam bimbingannya, petunjuknya, dan akhlak atau tingkah lakunya. Setelah itu Alqamah ini kemudian membuka majelis ilmu, juga melahirkan murid-murid yang utama. Kemudian dia juga punya murid. Ya, termasuk muridnya yang paling utama adalah Imam Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Dari kalangan penduduk Kufah semua ini, ya, di Irak semua. Beliau juga ini diserupakan dengan gurunya di dalam petunjuknya, bimbingannya, dan akhlaknya. Terus setelah itu Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai punya murid. Di antara muridnya yang utama adalah Imam Mansur ibnul Mu'tamir Al-Kufi, juga penduduk Kufah, juga diserupakan dengan gurunya dalam bimbingan, akhlak, dan tingkah lakunya. Sampai setelah Mansur ibnul Mu'tamir, berikutnya adalah muridnya yang paling utama Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam besar Ahlus Sunnah yang terkenal, termasuk yang disebut-sebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinan kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah SAW. Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri, ya, ini juga diserupakan dengan gurunya di dalam bimbingan, petunjuk, dan akhlaknya. Sampai kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri punya murid yang terkenal. Di antara yang paling terkenal adalah Imam Waqi' Ibnul Jarrah, ya, Ar-Ru'asi Al-Kufi. Ini yang juga adalah gurunya Imam Syafi'i. Waqi' ini gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Juga dipuji dengan sifat yang sama di dalam biografinya, diserupakan dengan gurunya dalam bimbingan, petunjuk, dan akhlaknya. Setelah itu Imam Waqi' ini termasuk muridnya yang paling utama adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Imam Ahlus Sunnah yang sangat terkenal. Juga beliau diserupakan dengan gurunya Imam Waqi', ya, Ibnul Jarrah dalam petunjuk, bimbingan, dan akhlaknya. Kemudian Imam Ahmad, gurunya, di antara gurunya yang paling utama adalah Imam Abu Daud As-Sijistani yang punya kitab Sunan Abi Daud. Juga Abu Daud As-Sijistani disebutkan dalam biografinya, kana Abu Daud yushabbahu bi Ahmad bin Hanbal fi hadihi wa dallihi wa samtih. Abu Daud As-Sijistani diserupakan dengan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam petunjuknya, dalam bimbingannya, dan dalam akhlak atau tingkah lakunya. Antum perhatikan, ini disebutkan semua. Kalau antum lihat dalam biografinya Imam Abu Daud diurutkan seperti ini di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala oleh Imam Adz-Dzahabi, juga sebelumnya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Ya. Faedah yang kita ambil dari penjelasan ini apa? Bahwa dulu para ulama ketika belajar bukan hanya ilmu yang diambil, bukan hanya pemahaman agama yang kuat yang mereka dapatkan faedahnya, bukan cuma hafalan yang teliti. Karena kalau antum lihat semua ulama-ulama yang saya sebutkan urutannya tadi sampai kepada Ibnu Mas'ud yang kemudian langsung berguru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
semua adalah rawi-rawi nomor 1. Semua adalah rawi-rawi utama. Semua dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ingat Imam Muslim, Imam Bukhari itu kalau mengeluarkan hadis dia memilih di antara semua murid itu yang paling utama. Makanya paling ketat syaratnya Imam Bukhari. Jadi punya murid banyak. Seorang guru, misalnya Ibnu Mas'ud, banyak muridnya. Ada murid golongan pertama. Apa kelebihannya murid yang golongan pertama ini? Hafalannya kuat, paling lama mulazamahnya. Karena ada sebagian muridnya hafalnya kuat, tapi cuma sebentar duduknya, sehingga pengetahuannya tentang hadis-hadis riwayat Ibnu Mas'ud juga tentu berkurang. Tapi ada golongan yang pertama sudah hafalannya paling kuat, imam besar, teliti, lama lagi duduk di majelis tersebut. Setiap ada majelis datang dan bertahun-tahun dia. Setelah selesai baru dia pindah ke tempat yang lain. Ini tingkat pertama, dan ini yang selalu dipilih oleh Imam Bukhari dalam setiap mengeluarkan hadis dalam sahihnya. Kemudian saja baru Imam Muslim, tingkatan yang kedua. Ala kulli hal, semua mereka ini adalah punya ketinggian ilmu seperti itu, tapi ternyata waktu mereka belajar agama juga mereka mempelajari akhlak dari gurunya. Tingkah laku yang terpuji dari gurunya, sehingga Imam Abu Daud karena diserupakan dengan gurunya, gurunya diserupakan dengan gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kan kita bisa simpulkan bahwa Imam Abu Daud As-Sijistani, ya, yang bernama Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullah ta'ala, kita bisa katakan beliau diserupakan dengan Nabi Muhammad SAW dalam petunjuk, bimbingan, dan akhlak atau tingkah lakunya. Ini sekedar gambaran contoh ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah tentang bagaimana dulu para ulama salaf ketika belajar agama. Nah, oleh karena itulah, ya, di sini jelas bagi kita keterikatan antara kebaikan agama seseorang dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itulah, di sini kita harus meluruskan kesan yang ada di masyarakat. Sebagian orang-orang awam, ya, yang tentu saja ini kesan yang salah, yang menganggap setiap orang yang belajar sunnah itu harus menjadi orang yang keras. Ya, karena mereka tidak ingin melakukan misalnya perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah. Ketika misalnya datang setelah selesai sholat orang bersalam-salaman, kita tidak bersalam-salaman. Berarti kita langsung keluar. Setelah selesai mengucapkan salam, imam kita langsung berdiri sampai melangkahi bau-bau orang awam. Ini terjadi, iya kan? Sangat sering terjadi, banyak yang memprotes. Ya, di sebagian tempat bahkan disebutkan kalau ada orang yang berdakwah di satu daerah, seorang ustadz sunnah berdakwah di satu daerah, kalau dia sampai setahun 2 tahun belum diusir dari kampungnya, berarti diragukan manhajnya, karena berarti dia tidak tegas. Ini kan pemahaman yang salah. Masa ada seperti ini? Alhamdulillah banyak para ustadz kita yang berdakwah diterima di masyarakatnya karena bisa menyampaikan dengan baik. Ya, kalau misalnya kita ingin menghindari hal-hal yang tidak benar, seperti misalnya ada sebagian orang yang kita tahu tadi kayak bersalaman setelah sholat, dianggap ini merupakan bagian dari keutamaan, mengkhususkan bersalaman setelah selesai sholat. Kita tahu ini tidak ada dalilnya. Kita bisa menggantinya dengan cara yang syar'i. Kita datang karena baru bertemu disunahkan untuk bersalaman, kita bersalaman kepada Pak Imam, kepada tokoh yang ada di masjid saat itu. Alhamdulillah, waktu pulang kita bersalaman, disyariatkan. Bertemu dan berpisah dengan berjabat tangan atau bersalaman. Kita bisa mengganti hal yang salah dengan yang baik. Ini contoh di antara kita mempraktikkan akhlak yang mulia yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, antum ketahui sunnah Rasulullah SAW dalam masalah akhlak, kalau kita ingin sebutkan contohnya sangat-sangat banyak. Cukuplah Al-Quran yang menyebutkan tentang dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik."
maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau berlaku lunak lemah lembut terhadap mereka wahai Rasulullah. Seandainya engkau adalah orang yang keras dan kasar hatinya, maka niscaya mereka akan berpaling lari dari sisimu. Mereka akan bubar dari sisimu. Antum tahu siapa yang dimasukkan dalam mereka di sini? Siapa yang ada di sisi Rasulullah SAW saat itu? Siapa kaum mukminin yang ada di sekitar Rasulullah SAW di zaman beliau? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Allah sebutkan di ayat ini, seandainya Rasulullah SAW kasar, keras dan kaku hatinya, mereka akan lari. Ini sekelas sahabat saja bisa berpaling, apalagi orang-orang awam di zaman sekarang. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Orang yang mengesankan dirinya ya kasar, tidak ramah kepada orang, padahal Islam memerintahkan, menganjurkan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Anak kecil saja hafal di sini. Engkau tersenyum di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Subhanallah, ada orang yang tidak mampu untuk memberikan sedekah dengan harta, dengan dia bertemu orang dengan wajah berseri-seri, itu bernilai sedekah. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang lainnya, la tahqiranna minal ma'rufi walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kamu meremehkan perbuatan baik meskipun dengan sekedar kamu menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Subhanallah, ini akhlak yang mulia yang diajarkan di dalam Islam. Ya, anak ingat dulu waktu masih kuliah di Madinah. Ya, para ulama dan para masyayikh yang ada di Madinah, bahkan di Arab Saudi secara keseluruhan, itu paling kenal dengan orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu paling banyak jamaah hajinya. Waktu itu kotanya paling banyak. Mungkin setelah itu Turki, kemudian negeri-negeri yang lain. Tapi dalam hal pengaturan paling mudah menyelesaikan jamaah Indonesia. Ini para masyayikh menyebutkan, mereka mencontohkan di satu bandara, ketika datang rombongan misalnya dari Mesir, itu jumlahnya sedikit tapi kacaunya berjam-jam, ketidakteraturannya. Ya, ketika datang orang Indonesia jumlahnya paling banyak tapi cepat selesai, karena mudah untuk disuruh, mudah untuk diberitahu sesuatu dan nurut. Sampai kemudian sebagian dari para masyayikh yang pernah menasihati kami, menasihati kita, mereka mengatakan, kalau kalian berdakwah di negeri yang seperti ini kemudian tidak diterima, kemungkinan besar itu kesalahannya ada pada kita. Kata mereka begitu. Ya, jadi kita mau bantah bagaimana? Karena mereka menyaksikan, kalian datang ke jemaah haji kan, emangnya sunnah semua kan? Tidak. Malah banyak orang yang awam kan. Tapi kenapa mereka ketika misalnya para ulama berceramah, ada yang terjemahkan, itu paling banyak orang Indonesia hadir. Dulu termasuk yang kita jadikan sebagai ladang dakwah yang paling utama adalah ketika mahasiswa ditugaskan untuk menjadi penerjemah ceramah para ulama selama musim haji. Ya, haji reguler kan agak lama ya, mungkin sebulan sebelum haji dan sebulan sesudahnya, yang gelombang kedua baru pulang. Itu ditugaskan semua mahasiswa yang bisa berbahasa Inggris dari negeri-negeri yang bahasanya bahasa Inggris, ya menerjemahkan yang di tempat-tempat tinggal orang-orang yang berbahasa Inggris. Nanti di negeri-negeri yang lain, misalnya di negeri di tempat-tempat yang di situ dari negara India, Pakistan atau Afghanistan, juga mahasiswa yang dari sana. Tentu Indonesia paling banyak tempat-tempatnya, maka dipilihlah mahasiswa Indonesia yang jumlahnya banyak untuk menerjemahkan ceramah dari para masyayikh setiap habis sholat, ya, karena mereka tinggalnya ada yang jauh dari Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi, yang paling banyak di Mekah, jauh dari Masjid Al-Haram, maka mereka sholat di masjid-masjid yang sekitar tempat tinggal mereka, karena banyak jumlah sekarang ini, banyak jumlah jemaah haji. Ketika itulah setiap habis sholat 5 waktu ada ceramah, mereka duduk dengarkan, dan banyak jumlahnya, sampai tidak sedikit yang mendapatkan hidayah. Subhanallah, ini yang dijadikan sebagai dalil oleh para masyayikh ketika menasihati kami, mengatakan kalau yang seperti ini kemudian menjadi sebab ya kalian ditolak oleh masyarakat, kemungkinan besar itu sebabnya adalah karena kalian sendiri.
Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini tentu saja sebagai nasihat dari mereka yang kita jadikan sebagai koreksi bagi diri kita, meskipun mungkin tidak semua benar, tapi harusnya kita mengambil contoh teladan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang awam yang perbuatannya jelas-jelas salah, itu tetap dengan sikap lemah lembut. Ingat hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang orang Arab dusun yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian kencing di pojok masjid. Bagaimana ini? Yang kita pahami ini jelas-jelas menghinakan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang ribut saja mengangkat suara di Masjid Nabawi itu hampir dicambuk oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di zaman beliau. Seandainya orang ini bukan orang yang asing baru datang, akan dicambuk oleh Umar Ibn Khattab ketika melihat orang yang berbicara dengan suara yang keras. Apalagi ini kencing di pojok masjid. Tapi dia seorang awam yang tidak mengenal agama. Sebagian dari para sahabat, riwayat ini yang antum ketahui, riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Bahkan ada yang ingin segera datang dan memukul orang tersebut, tapi Nabi SAW mencegah. Hikmah dalam dakwah beliau tidak dengan cara yang kasar menyikapi orang yang awam seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Mereka dicegah, kemudian diperintahkan untuk mengambil seember air dan disiram kencingnya. Setelah itu Nabi SAW memanggil orang tersebut, didakwai dengan lemah lembut. Inna hadhil masajida la yasluhu fiha syai'un min hadhil akdzar wa innama hiya lis-salati wa dzikrillahi wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk diletakkan padanya kotoran-kotoran seperti ini. Karena masjid ini adalah tempat yang suci untuk melaksanakan sholat, untuk membaca Al-Quran, dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan nasihat seperti ini, kita tahu akhir hadis ini, orang Arab dusun tersebut mengatakan, ya, karena senangnya dengan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia terima dan berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah engkau merahmati selain kami berdua saja. Karena dia kecewa dengan sikap para sahabat yang tadi ingin bersikap kasar kepadanya. Ini contoh Nabi SAW bersikap lemah lembut terhadap orang awam, bahkan yang melakukan kesalahan besar. Dan antum tahu hikmah dari sikap kelemah lembutan Nabi SAW dalam hadis ini, itu sangat banyak kebaikannya. Tentu kebaikan yang paling utama adalah orang ini menerima dakwah, sehingga dia tidak lari dari dakwah. Coba seandainya dia dikejar, dia akan lari terbirit-birit, mungkin dia tidak akan mau lagi dengan Islam, karena dia pastinya tidak menyenangi perlakuan kasar. Yang kedua, kalau seandainya Nabi SAW membiarkan para sahabat datang dan ingin memukulnya, dia akan lari, sehingga keburukannya justru lebih besar. Kencingnya yang tadinya di pojok, karena dia berlari akhirnya tersebar kemana-mana, susah siramnya. Belum lagi masalah auratnya akan tersingkap, iya kan? Dan yang lebih parah lagi nanti kalau dia lari dalam keadaan takut, akhirnya dia benci terhadap Islam. Ya, sekarang bagaimanapun kotorannya sudah terlanjur ada. Ya, mestinya kalau seandainya ditahu dia akan kencing, akan dicegah, iya kan? Tapi sudah terlanjur ada, maka dibersihkan. Orang yang diceramai, didakwai, ternyata dia bisa memahami kesalahannya dan setelah itu menerima dakwah yang agung. Ini contoh sikap Nabi SAW, dan ternyata betul sikap lemah lembut sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Muslim, ya, alaikum birrifqi fa innahu la yudha'u fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Hendaknya kalian bersikap lemah lembut, bersikap lunak, karena sesungguhnya sikap lemah lembut tidaklah diletakkan kepada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk. Ini hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Kemudian ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, contoh lain dari sikap lemah lembutnya Rasulullah SAW, juga hadis dalam hadis riwayat Imam Muslim, adalah ketika beliau menyikapi siapa?
para pendeta Yahudi yang datang menemui Nabi Muhammad SAW. Ini jelas-jelas orang kafir, dengki kepada Nabi SAW, kemudian memperlakukan dengan buruk Nabi Muhammad SAW. Ternyata tidak dibalas dengan cara yang kasar dan keras. Apa yang mereka lakukan? Datang. Dan kemudian dari awal mengucapkan salam yang dipelesetkan. Antum tahu hadisnya, ma'ruf, terkenal. Mereka mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Kebinasaan bagimu wahai Rasulullah. Sudah salamnya salah, dipelesetkan, isinya mengandung penghinaan terhadap Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mendengarnya, mengetahuinya. Aisyah saja yang mendengarkan ini, radhiyallahu taala anha. Ya, siapa yang tidak timbul kemarahannya ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti ini. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar ini langsung bereaksi dengan keras. Beliau berkata, "Wa'alaikumussalam wal la'nah." Dan bagi kalian kebinasaan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah Aisyah, melarang, "Mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan wahai Aisyah. Tetap bersikap lemah lembut dalam keadaan seperti ini, padahal sudah jelas-jelas kesalahannya." Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, ama sami'ta ma yaqulun?" Maqalu, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Rasulullah SAW bersabda, "Qad sami'tu wa qultu wa alaikum." Aku sudah mendengarkan apa yang mereka katakan dan telah aku jawab salah mereka dengan mengatakan wa alaikum, dan atas kalian, yakni atas kalian kebinasaan tersebut. Ini juga contoh. Yang pertama tadi orang awam, yang kedua ini orang yang sudah faham dan berlaku kasar terhadap Rasulullah SAW. Ternyata sikap beliau sama. Maka ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Akhlak yang mulia, sikap lemah lembut ini adalah asal yang kita terapkan dalam berdakwah. Cuman tentu saja ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, kelemah lembutan mestinya di waktu-waktu tertentu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan pada orang-orang tertentu sikap yang lebih keras dan lebih tegas. Misalnya mengingkari kemungkaran yang terang-terangan. Ketika ada sebagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan kalimat Masya Allahu wa syi'ta, wahai Rasulullah, ini adalah dengan kehendak Allah dan kehendakmu, karena ini mengandung kesyirikan. Rasulullah SAW mengingkarinya dengan keras, dengan tegas. Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu ingin menjadikan aku sekutu, tandingan bagi Allah? Bal masya Allahu wahdah, akan tetapi ucapkanlah ini adalah dengan kehendak Allah semata-mata. Dan banyak contohnya. Dan tentu di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sikap lemah lembut tidak berarti berbasa-basi, karena banyak orang yang salah mengartikannya. Lemah lembut artinya mengikuti perbuatan salah yang dilakukan masyarakat. Alhamdulillah, ahlu sunnah tidak mengenal dakwah yang demikian. Ahlu sunnah membedakan antara dua hal istilah di dalam syariat: al-mudahanah dan al-mudarat. Al-mudahanah yang disebutkan di dalam surat Al-Qalam, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan kamu berbasa-basi mengikuti mereka, maka mereka juga akan mengikutimu. Ini jelas perdamaian buruk yang mereka inginkan. Maksudnya mereka inginkan Rasulullah SAW kadang-kadang menyembah berhala yang mereka sembah, akhirnya mereka juga nanti mengikuti ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jelas ini tidak benar. Karena untuk mendekati masyarakat, akhirnya berbasa-basi, ikuti kesalahan mereka. Yang berbuat bid'ah ikut juga masuk ke dalamnya. Ini salah. Tidak dikenal di dalam Islam. Yang diperbolehkan di dalam Islam yang berhubungan dengan sikap lemah lembut dalam berdakwah adalah yang diistilahkan oleh para ulama dengan mudarat. Al-mudarat, perbedaan di antara keduanya singkat saja. Kalau al-mudarat itu ya adalah badlu dunia min ajli din, mengorbankan urusan dunia untuk kebaikan agama. Kalau yang pertama sebaliknya,
Badluddin min ajli dunia. Mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. Karena ingin mengumpulkan orang, akhirnya yang salah didiamkan, tidak ditegur. Ini mudahana, dilarang. Supaya orang tertarik sama kita, jangan tegur, jangan nasihati. Salah. Nasihat harus ditegakkan, tapi dengan cara lemah lembut. Kalau mudarat, mengorbankan dunia untuk kebaikan agama, contohnya bagaimana? Ada seorang tokoh masyarakat menentang dakwah misalnya, atau imam masjid belum mengizinkan pengajian. Maka di dalam Islam kita boleh berusaha untuk menundukkan hatinya dengan cara apa? Kunjung ke rumahnya, bawakan hadiah, sampaikan kepadanya hal-hal yang baik. Ya, kita tahu tabiat asal manusia, kalau kita berbuat baik sama dia maka dia akan tunduk. Orang Arab mengatakan, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia maka kamu akan mudah menundukkan hati mereka. Ini diperbolehkan. Kita korbankan harta kita bukan untuk sia-sia, bahkan berpahala. Memberi hadiah sama orang berpahala. Apalagi kalau tujuannya untuk menundukkan hatinya. Ini yang diperbolehkan. Jadi dunia yang dikorbankan ketika ingin kita mendekati orang, maka ini yang disyariatkan di dalam Islam, dan ini merupakan bagian dari akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, jadi jelas bagi kita keterikatan antara akhlak yang mulia dan kebaikan agama seseorang. Maka ini menunjukkan kepada kita seorang yang belajar sunnah, ya, harusnya kebaikan pada akhlaknya ketika bertemu dengan anak-anak kecil yang berbuat salah, tidak dengan membentak-bentak, tidak dengan bersikap kasar terhadap mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina." Bukan termasuk golongan kami, berarti ini dosa besar. Ancaman seperti ini termasuk ciri-ciri dosa besar. Kata Rasulullah SAW, bukan termasuk golonganku, golongan kami, orang yang tidak merahmati, menyayangi yang lebih muda dan tidak mengenal hak orang yang lebih tua. Apalagi orang-orang yang tua, ya, kita muliakan mereka, kita bantu dan tolong mereka, kita hadapi mereka dengan cara yang lemah lembut. Adapun yang mungkin bersikap kasar di antara mereka, maka tidak kita perlakukan sikap kasar dengan sikap kasar. Al-Quran memerintahkan kepada kita, idfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan cara yang lebih baik, hadapi sikap kasar dengan kelemah lembutan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang tadinya punya permusuhan denganmu, seolah-olah dia menjadi teman yang paling dekat dan paling akrab. Sikap lemah lembut bisa merubah orang yang tadinya kasar, bersikap buruk kepada kita, menjadi bersikap baik, seolah-olah sebagai teman yang dekat dengan kita, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Jadi ini contoh yang sangat banyak sekali, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tentang pentingnya akhlak yang mulia yang harusnya kita praktekkan dalam menyebarkan dakwah sunnah yang mulia ini, agar masyarakat mudah menerimanya. Apalagi kita yakin kebanyakan masyarakat kita adalah orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan karena belum faham, dan insya Allah fitrah mereka masih baik, yang dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah memudahkan mereka menerima kebaikan kalau kita sampaikan dengan cara yang baik. Barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan kajian di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita lanjutkan dengan bertanya jawab untuk menghidupkan kajian kita di kesempatan siang hari ini. Maka saya persilakan, masih punya waktu kita, ya, untuk menanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan, dan mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah harus imam saja? Ya.
yang akan tahu kurang Indiana. Hanya kalau pemahaman salah Islam ada sifat wala dan zaro gitu. Maka harus kita berikut karena sebagian orang kadang memakai dalil dan Imam Malik menyuruh pergi al-bidah ketika menyampaikan dalil lalu Imam Taus memilih jalan lain ketika ada kumpulan berbidah gitu. Lalu bagaimana penerapannya di zaman ini? Berapa atau Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Ya, sehubungan dengan masalah sikap lemah lembut kalau kita kaitkan dengan al-wala wal bara. Ya. Justru kalau kita kaitkan dengan al-wala wal bara menjadikan kita harus semakin berlemah lembut karena al-wala wal bara artinya loyalitas dan kebencian. Tujuannya kita menerapkan al-wala wal bara adalah agar kita mencintai manusia karena Allah. Maka kita mencintai orang yang lebih banyak kebaikannya harusnya lebih dibandingkan orang yang kurang kebaikannya. Sekarang kita menghadapi mayoritas masyarakat kita orang-orang awam, orang-orang yang tidak paham, dan kita ingin menarik mereka, mengajak mereka kepada pemahaman Islam yang benar. Konsekuensinya kita mencintai Allah, kita tentu suka melihat orang yang taat kepada Allah. Orang yang mencintai Allah itu bukan malah senang ketika orang berbuat maksiat, karena ini menunjukkan dia tidak cinta kepada Allah. Karena bagaimana mungkin dia cinta kepada Allah kalau senang banyak orang yang melakukan maksiat? Karena kecintaannya kepada Allah yang menjadikan dia berusaha keras ketika berdakwah agar orang bisa menerima kebaikan yang disampaikannya. Dengan sikap inilah, sikap lemah lembut inilah kita berdakwah kepada orang-orang awam. Nah sekarang bagaimana penerapan dari apa yang tadi dinukilkan dari Imam Malik, Imam Tawus, Ibnu Kaisan dan yang lainnya rahimahumullah ta'ala. Kalau kita perhatikan dengan seksama, asar-asar tersebut adalah tentang sikap mereka terhadap ahlul bid'ah. Artinya ahlul bid'ah adalah orang yang pemahaman bid'ah itu sudah mendasar pada dirinya. Orang-orang yang memang menyampaikan pertanyaan untuk menyebarkan syubhat. Sekarang kebanyakan masyarakat kita orang awam. Kalau ada orang-orang yang seperti ini baru kita praktekkan hal tadi. Bukan kepada orang-orang awam. Buktinya tadi Nabi SAW. Bahkan orang-orang Yahudi, ini lebih lagi dari orang-orang ahli syubhat. Orang Yahudi yang jelas-jelas bisa mempengaruhi dan sikapnya yang demikian dengki kepada Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harusnya memahami perkataan dan perbuatan para ulama salaf itu dalam bingkai yang utuh. Semua riwayat kita harus bawakan. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan tentang penerapan. Misalnya kita ingin menjauhi tokoh bid'ah atau ahlul bid'ah di masyarakat, itu banyak hal yang kita pertimbangkan. Ya, pertama kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan diri kita sendiri, kemaslahatan yang berhubungan dengan penjagaan agama. Sekarang contohnya, antum misalnya diterima di masyarakat untuk mengisi pengajian. Ada seorang tokoh bid'ah yang besar dan dikenal di masyarakat di daerah tersebut. Ya, mungkin akan ada orang yang bertanya tentangnya. Kalau antum menjawabnya, ya, ada kemaslahatan orang akan tahu bid'ahnya. Tapi mungkin muncul keburukan yang lebih besar. Orang ini nantinya dengan sebab kita menjelek-jelekannya, masyarakat justru berpihak kepadanya, akhirnya kita malah tersingkir karena kita belum punya kedudukan di situ. Baru diterima. Sementara dia ini sudah lama diterima di kalangan masyarakat. Maka dalam kondisi seperti ini tidak maslahat kita sebutkan orang perorangan tersebut. Tapi kita sebutkan saja, misalnya dia melakukan sesuatu, kita sebutkan ada perbuatan seperti ini, tidak ada dalilnya, tanpa menyebutkan orangnya. Itu lebih maslahat untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Karena menyikapi yang seperti ini pertimbangannya tadi bukan cuman berhubungan dengan menjelaskan kebenaran, tapi juga berhubungan dengan mempertimbangkan hal-hal yang lain. Kita masih baru diterima, dengan kita bersabar menjelaskan sedikit demi sedikit, kita akhirnya bisa memberikan masukan yang positif kepada masyarakat kita, hal-hal yang berhubungan dengan akidah dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana sikap saya terhadap ibu saya yang menikah lagi dengan
orang yang masih percaya pada dukun-dukun, dan dia seorang yang kerja di grup wayang. Sampai sekarang saya belum pernah menemui ibu saya yang juga jauh di Jawa. Padahal umur ibu saya udah hampir 60 tahun. Kenapa yang mau menikah lagi? Ya kita tidak tahu. Cuman yang jelas antum yang anaknya harusnya berusaha mengunjungi dia. Ini kesempatan antum untuk mendakwai dia dengan cara yang baik. Sudah lama tidak mengunjungi dia, ini juga kesalahan. Ya, ibu adalah seharusnya yang paling berhak untuk kita temani dia dengan cara yang baik. Apalagi ini menyangkut kebaikan agamanya. Di usia yang sudah seperti ini harusnya kita sering mengunjungi dia, menasehati dia. Maka sekarang kesempatan antum berusaha mendakwai dia untuk kembali kepada akidah yang benar dan tidak terpengaruh dengan kondisi yang dari suaminya saat ini. Ya harusnya, ya qadarullah sudah terjadi. Sebelum terjadi antum harusnya bisa mencegahnya, bisa menasehati dia, karena ini merupakan bakti terbesar seorang anak kepada ibunya adalah ketika bisa memberikan nasihat yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Nah, untuk menasihati anak seringkali kita tidak sabar. Sudah berusaha lemah lembut tapi karena sering diulang kesalahannya jadi kita emosi. Apakah ini dibenarkan? Dan anak yang sudah dewasa, apakah dosa-dosanya ditanggung oleh orang tua jika melakukan kesalahan? Ya, yang benar adalah tetap berlaku lemah lembut, karena kaidah dalam hadis tadi, kelemah lembutan itu diletakkan pada suatu selalu menghiasinya. Kalau dihilangkan selalu menjadikan buruk. Kita harus menahan emosi, dan ini bernilai pahala. Ya, dan juga insya Allah akan menjadi sebab anak tersebut kalaupun tidak dapat hidayah sekarang, mudah-mudahan nanti berikutnya dengan orang tuanya selalu menasihati dia dengan lembut, akan terbuka hatinya untuk menerima hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruslah berlaku sabar, lemah lembut ya. Adapun anak yang sudah dewasa tentu kalau sudah dinasihati dengan kebaikan oleh orang tuanya dan tetap dia berbuat salah, maka tentu dosanya ditanggung oleh dia sendiri. Selama orang tuanya tidak membiarkannya, terus menasihati dan berusaha untuk menegurnya dari kesalahan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Silakan yang lain kalau masih ada. Oh ya, barakallah. Ustaz, bagaimana sikap kita kepada teman yang tidak mengerti tentang akhlaknya? Sudah dikasih tahu tapi dia selalu merasa benar. Mohon nasihatnya. Iya, memang kita berdakwah harus bersabar. Ya, kan berdakwah itu keutamaannya besar. Nabi SAW yang mendakwakan tentang tauhid dengan akhlak yang lemah lembut, kita tahu bagaimana perlakuan orang-orang kafir Quraisy terhadapnya. Bahkan Nabi SAW dibuat berdarah wajah beliau oleh kaumnya. Sementara dia mengusap darah tersebut, dia malah berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kita yang baru menasihati seorang kemudian dia tidak menerima, ya harusnya kita lebih sabar lagi. Kita inginkan kebaikan untuk dirinya, ketidaksabarannya akan menjadi keburukan untuk dirinya sendiri. Tapi tetap kita jangan membalas perlakuan buruk dengan keburukan, tapi kita diperintahkan membalas keburukan tetap dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan untuk mengingatkan kesalahan orang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Berapa adzan, Den? Den, adzannya berapa adzan? Adzan jam berapa? Adzan zuhur. Jam. Oh, masih setengah jam ya. Oh, lumayan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Dia mendampinginya karena ibunya lupa untuk sholat, saya sudah tidur.
Jadi yakin dia selalu sholat isya dia di rumah. Itu bagaimana? Iya. Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Kalau kondisinya seperti itu, ini ada udzur tentu saja. Dia mendampingi ibunya, kalau dia meninggalkan ibunya, maka ibunya ketiduran sehingga tidak sholat isya. Iya kan? Ini jelas kemaslahatannya lebih besar. Maka dalam hal ini dia termasuk orang yang punya udzur untuk melaksanakan sholat di rumah, karena sholat nanti dia membimbing ibunya, mungkin dia mengimam ibunya gitu kan? Ya itu boleh kan? Karena alasan seperti ini diperbolehkan, dan tidak mungkin dia mengajak ibunya ke masjid karena juga sudah tua. Ya, maka kalau begitu alasannya, maka insya Allah ini termasuk udzur yang dibenarkan di dalam syariat untuk dia sholat di rumah. Nah, oh cerah. Hah? Tadi? Teman. Assalamualaikum, bagaimana akhlak suami berpoligami terhadap istrinya? Mohon nasihatnya Ustadz. Iya, akhlak yang baik diterapkan oleh siapa saja, baik yang berpoligami ataupun tidak poligami. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus tentang akhlak seorang suami terhadap istrinya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Maka dia berusaha untuk berlaku lemah lembut terhadap istrinya. Ketika dia ingin melaksanakan hal yang berhubungan dengan poligami pun dia sampaikan dengan cara yang baik kepada istrinya. Lebih baik daripada dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, karena termasuk ini adalah pergaulan yang baik yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Ya, maka hal-hal yang seperti ini tidak bertentangan dengan menerapkan akhlak yang baik. Ya, secara umum kita diperintahkan, bahkan dikatakan dalam hadis tadi adalah sebaik-baik kita adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Oleh karena itu dalam semua hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan, kita berusaha untuk bisa menyampaikannya dengan cara yang baik, karena itu termasuk yang diperintahkan di dalam ayat Al-Quran tadi untuk mempergauli atau bergaul dengan keluarga kita dengan cara yang baik. Nah, barakallahu fikum. Cukup? Iya, kalau tidak ada lagi pertanyaan maka saya cukupkan. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan apa yang kita bahas, pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab bisa menjadi sebab kebaikan, untuk bekal kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Saya cukupkan, mohon maaf sekali lagi atas yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanuhum khuluqan.